Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, dalam kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas terkait mengenai kegiatan konsumsi. Nah, sebelum saya lebih lanjut atau lebih memperjelas terkait kegiatan konsumsi ini, ada baiknya teman-teman terlebih dahulu like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, oke, baik. Kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini saya akan bahas mulai dari arti dan tujuan konsumsi, kegunaan dan nilai barang konsumsi, dan teori konsumsi. Oke, baik. Saya akan bahas mulai dari arti dan tujuan konsumsi. Nah, teman-teman, kegiatan konsumsi yaitu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Nah, pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi biasa disebut dengan konsumen. Nah, selanjutnya tujuan konsumsi. Nah, tujuan konsumsi ini yang pertama menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang secara sekaligus. Yang termasuk ke dalam menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang secara sekaligus adalah barang-barang yang habis pakai atau barang-barang yang tidak bertahan lama. Sebagai contoh, yaitu masker yang hanya dipakai untuk satu kali pemakaian. Tujuan yang selanjutnya yaitu mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap atau berangsur-angsur. Nah, yang termasuk ke dalam mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap atau berangsur-angsur adalah pemakaian barang yang tidak habis dalam jangka waktu yang singkat. Sebagai contoh, yaitu pulpen yang hanya kita gunakan berkali-kali dalam jangka waktu tertentu sampai tintanya habis. Nah, tujuan yang selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, tujuan utama dalam sebuah kegiatan pada konsumsi manusia yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, kebutuhan jasmani itu seperti apa? Nah, kebutuhan jasmani ini seperti makanan dan minuman. Nah, sedangkan untuk kebutuhan rohani itu seperti apa ya? Nah, untuk kebutuhan rohani ini ya seperti hiburan dengan cara menonton TV dan lain sebagainya. Nah, oke, baik, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu kegunaan dan nilai barang konsumsi. Nah, kegunaan barang itu ada 4 ya. Yang pertama, kegunaan bentuk. Kemudian yang kedua, kegunaan waktu. Kemudian yang ketiga, kegunaan tempat.
Kemudian yang keempat yaitu kegunaan kepemilikan. Nah, apa sih maksud dari keempat kegunaan barang ini? Oke, baik, saya akan jelaskan satu persatu mulai dari kegunaan bentuk. Nah, kegunaan bentuk ini yaitu barang dapat memiliki kegunaan yang lebih ketika diubah dari bentuk asalnya. Sebagai contoh, kayu gelondongan nih. Nah, kayu gelondongan ini kalaupun bentuknya ya seperti itu mempunyai kegunaan ya. Nah, kegunaannya ya bisa jadi kayu bakar. Nah, namun ketika kayu tersebut diubah bentuknya menjadi seperti kursi atau lemari, maka kayu tersebut akan memiliki nilai guna yang lebih ketimbang hanya menjadi ya seperti kayu-kayu biasa saja. Nah, itu. Nah, kemudian kegunaan yang kedua yaitu kegunaan waktu. Nah, kegunaan waktu ini yaitu barang akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi ketika digunakan di waktu yang sesuai. Nah, sebagai contoh, jas hujan nih. Nah, jas hujan ini tidak memiliki nilai guna ketika digunakan pada saat terik matahari atau dalam hal ini tidak hujan ya. Namun ketika digunakan pada waktu hujan, maka jas hujan ini memiliki kegunaan yang lebih ya, gitu. Nah, jadi itu adalah kegunaan waktu. Selanjutnya kegunaan tempat. Nah, kegunaan tempat ini yaitu barang dapat memiliki nilai guna yang lebih ketika berada di tempat lain. Nah, sebagai contoh, padi atau beras nih di desa petani. Nah, ketika hanya ditumpuk di desa petani ini, nah itu kegunaannya biasa-biasa saja, itu aja. Namun ketika padi atau beras tersebut dipindahkan ke area misalnya perkotaan ya, nah, itu akan memiliki kegunaan yang lebih ya. Mengapa demikian? Karena di kota ini itu padi dan beras ini sangat dibutuhkan di sana. Beda dengan di desa petani tadi yang hanya ditumpuk sehingga itu hanya disebut kelebihan bukan kebutuhan ya. Jadi itu contoh daripada kegiatan tempat. Selanjutnya kegunaan kepemilikan. Nah, kegunaan kepemilikan ini yaitu barang dapat memiliki nilai guna yang lebih ketika dimiliki orang tertentu. Sebagai contoh yaitu kacamata. Nah, kacamata ya dalam hal ini itu kacamata rabun ya, kacamata minus. Nah kacamata ini akan memiliki nilai guna ketika digunakan oleh orang yang butuh barang tersebut. Misalnya orang yang matanya rabun ya, namun ketika digunakan orang yang matanya ya sehat ya, tidak rabun, itu gunanya akan tidak punya nilai guna ya, malah mungkin membuat mata itu makin sakit ya, karena tidak digunakan pada orang yang tepat itu. Jadi itu kegunaan kepemilikan. Nah, oke, baik. Selanjutnya nilai barang. Nah, nilai barang ini itu ada dua, yaitu nilai pakai dan nilai tukar.
Nah, apa sih maksud dari kedua ini? Ya, saya akan bahas satu persatu mulai dari nilai pakai. Nah, nilai pakai ini yaitu anggapan bahwa barang memiliki nilai karena dapat berguna sebagai kebutuhan. Nah, nilai pakai ini memiliki dua jenis, yaitu nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif. Nah, nilai pakai objektif ini yaitu barang memiliki nilai karena berguna sebagai pemenuh kebutuhan secara umum. Jadi secara umum ya, contohnya nih payung ya, payung ya, payung itu sama aja buat semuanya ya, berguna bagi secara umum, itu bagi semua orang itu berguna ya, digunakan pada saat terik matahari panas atau pada saat hujan ya, itu memiliki nilai kegunaan ya. Kemudian nilai pakai subjektif. Nah ini nilai pakai subjektif ini yaitu barang memiliki nilai karena berguna sebagai pemenuh kebutuhan secara individu, yaitu secara individu itu dalam artian perseorangan, untuk satu orang aja ya. Contohnya raket nih. Nah, raket ini akan memiliki nilai guna ketika digunakan oleh orang yang tepat. Misalnya atlet badminton, itu kegunaannya akan memiliki nilai guna yang lebih ketimbang digunakan orang yang biasa saja gitu. Maka di sini tadi saya bilang itu raket itu akan memiliki nilai gini ketika digunakan seorang atlet badminton ketimbang digunakan oleh orang biasa gitu. Jadi itu penjelasan mengenai nilai pakai subjektif. Selanjutnya nilai tukar. Nah, nilai tukar ini yaitu nilai anggapan bahwa barang memiliki nilai karena dapat ditukar dengan barang lain. Nah, nilai tukar ini juga memiliki dua jenis, yaitu yang pertama nilai tukar objektif dan yang kedua nilai tukar subjektif. Nah, nilai tukar objektif ini yaitu barang memiliki kemampuan untuk ditukar dengan barang lain ya, sebagai contoh itu beras. Nah, beras ini bisa ditukar dengan ikan, gula, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nilai tukar subjektif ini yaitu barang memiliki kemampuan untuk ditukar berdasarkan ukuran individu ya. Sebagai contoh nih, penulis. Nah, novel buatannya ini bisa dihargai atau ditukar dengan uang 100.000. Namun buat petani, novel tersebut tadi ini hanya berharga 10.000 saja. Nah, makanya makanya ini nilai tukar nilai tukar subjektif ini itu sangat bergantung pada kemampuan seseorang yang menukarkan barang tersebut. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya teori konsumsi. Nah, oke, baik. Nah, teori konsumsi ini itu pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang dimana teori ini muncul setelah Great Depression pada tahun 1929 sampai 1930. Nah, teori depresi ini, teori konsumsi ini ada 4, yaitu yang pertama pendapatan absolut, kedua
siklus kehidupan. Kemudian yang ketiga, pendapatan permanen. Dan yang keempat, pendapatan relatif. Nah, apa sih maksud dari keempat teori konsumsi ini? Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Mulai dari pendapatan absolut. Nah, teori pendapatan absolut ini dalam menurut John Maynard Keynes lewat bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money yang terbit pertama kali pada tahun 1936 mengemukakan suatu teori konsumsi yang disebut dengan teori pendapatan absolut tentang konsumsi. Nah, John Maynard Keynes ini berpendapat bahwa pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatan. Artinya, semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar pengeluaran konsumsi dan juga semakin besar pula tabungannya. Nah, itu tentang teori pendapatan absolut. Nah, selanjutnya teori siklus kehidupan. Nah, teori ini pertama dikembangkan oleh 3 orang, yaitu Franco Modigliani, kemudian Albert Ando, dan Richard Bloomberg. Nah, kemudian faktor yang dominan berpengaruhnya terhadap tingkat konsumsi ya adalah pendapatan. Nah, menurut ketiga orang ini, model siklus hidup ini membagi perjalanan hidup manusia menjadi 3 periode. Yaitu yang pertama, periode belum produktif, kedua, periode produktif, dan yang ketiga, periode tidak produktif. Nah, periode belum produktif ini biasanya pada periode ini seorang belum memiliki pendapatan sendiri dan masih bergantung pada orang yang sudah memiliki pendapatan. Nah, periode belum produktif ini umumnya berlangsung dari umur 0 sampai 20 tahun ya. Kemudian periode produktif. Nah, periode produktif ini biasanya pada periode ini seseorang sudah memiliki pendapatan sendiri dan itu dalam periode ini itu periode produktif ini umumnya berlangsung dari umur 20 tahun hingga umur 60 tahun ya, 60 tahun, dan mencapai puncaknya pada usia 50 tahun. Kemudian ini periode tidak produktif lagi. Nah, dalam periode ini seorang yang telah berusia 60 tahun ke atas ya, ini mereka tidak akan mendapatkan pendapatan lagi. Nah, beda dengan periode produktif yang memiliki pendapatan. Nah, bisa teman-teman lihat ini di samping ini itu model siklus kehidupan ya. Nah, bisa teman-teman lihat di situ pada grafik itu tersebut bahwa pendapatan seseorang akan meningkat ya dari usia 20 hingga mencapai puncaknya pada usia 50 tahun, dan situ bisa teman lihat itu berhenti pada usia 60 tahun ya. Nah, itu penjelasan terkait mengenai
teori siklus kehidupan. Oke, selanjutnya teori pendapatan permanen. Nah, teori pendapatan permanen ini diajukan oleh Milton Friedman. Nah, menurut teori ini pendapatan masyarakat itu dibagi dua, ya. Kemudian yang pertama pendapatan permanen, kemudian yang kedua pendapatan sementara. Nah, pendapatan permanen ini yaitu tingkatan pendapatan rata-rata yang diekspektasi atau yang diharapkan dalam jangka panjang, ya. Nah, jadi pendapatan permanen ini itu bersumber dari upah dan juga non upah. Nah, yang biasa non upah itu yang biasa disebut aset, ya, aset. Nah, kemudian ini pendapatan sementara. Nah, itu pendapatan tambahan atau pengurangan pendapatan yang tidak diperkirakan atau diharapkan. Nah, itu terkait teori pendapatan permanen. Nah, selanjutnya teori pendapatan relatif. Nah, teori pendapatan ini dikemukakan oleh James Dusenberry yang mengatakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapai. Nah, dalam teorinya ini James Dusenberry menggunakan dua asumsi, yaitu asumsi pertama yaitu selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen. Maksudnya adalah selera sebuah pengguna konsumsi berdasarkan lingkungan sekitarnya. Ketika lingkungan seseorang berada dalam lingkungan yang banyak mengeluarkan konsumsi, maka orang tersebut yang mempunyai konsumsi sederhana akan terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua ini pengeluaran konsumsi. Nah, pengeluaran konsumsi adalah irreversible. Maksudnya di sini juga bahwa ketika pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah itu berbeda, ya. Jadi ketika pendapatan seseorang pada puncak tertinggi, maka konsumsinya juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, ya. Ketika pendapatan seseorang berada di puncak terendah, maka konsumsinya akan menurun, ya. Nah, itu ya terkait penjelasan mengenai teori pendapatan relatif. Oke, baik. Ya, cukup sekian ya teman-teman atas pembahasannya kali ini terkait mengenai kegiatan konsumsi dan pembahasannya, ya. Mudah-mudahan pada video ini teman-teman bisa paham ya mengenai penjelasan yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, ya. Cukup sekian ya. Oke, baik, semoga mengerti. Oke, makasih.